Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, pujilah Tuhan dari PKJ nomor 58 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan
Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita dengar hukum Tuhan dan maksudnya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1. Yesus puji sama
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang ketiga ayat 12
sampai pasal keempat ayat 2. Baiklah kita membaca secara responsoria. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Sungguh indah kabar
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan lagu pujian dari NH Lubuk Baja.
Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita Minggu 02 Maret 2025. Para haladu HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estumihi, yang artinya jadilah bagiku gunung batu perlindungan. Dengan topik minggu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. 2. Pertanyaan punguan Kur Amasahata dan keluarga. Pertanyaan punguan Amasahata dan keluarga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 di rumah keluarga Amang Sintua Raja Guguk Inang Boru Sibuya. Alamat masih Bagading Mas, Blok D1 nomor 3 Tiban. Masuk pukul 19.30 WIB. 3. Perpisahan calon diakonis. Hari ini Minggu 02 Maret 2025 gereja kita mengadakan perpisahan kepada inang calon diakonis Hartati Boru Siregar. Oleh karena itu, sebagai tanda terima kasih kita terhadap pelayanannya selama ini, kita akan mengadakan pengumpulan persembahan khusus dalam setiap ibadah sebagai tali kasih atas pelayanannya di HKBP Batam Resort Batam. 4. Purna Bakti atau pensiun Sintua. Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 diadakan ibadah pemberangkatan memasuki masa pensiun bagi Amang Sintua Raja Guguk dari Tiban. Sehubungan dengan acara pemberangkatan tersebut, maka poin A, dalam setiap ibadah minggu akan diadakan pengumpulan persembahan khusus sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pelayanan beliau selama ini. Poin B, setelah ibadah akan diadakan acara Ramatama di Gedung Serbaguna HKBP Batam yang diikuti oleh seluruh para haladu dan keluarga, seluruh jemaat WIK Tiban, dan perwakilan jemaat 2 orang per WIK. 5. Syukuran gedung kantor dan rumah dinas baru. Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 kemarin telah diadakan syukuran atas renovasi gedung kantor dan rumah dinas HKBP Batam yang dipersembahkan oleh keluarga Amang Ombur Raja Guguk Inang Boru Purba. Gereja kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tersebut. 6. Pertanyaan WIK. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertanyaan di WIK masing-masing. Jadwal pertanyaan WIK pada minggu ini sebagai berikut: hari dan tanggal, nama WIK, nama keluarga, dan alamat bisa kita lihat sejenak di layar videotron kita. 7. Mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar videotron atau kertas warta atau stensilan soft copy yang dibagikan di setiap grup WA kita. 8. Bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini dari keluarga Amang Pendeta Sudihari Manalu MTH MM Inang Boru Siregar. Tuhan kiranya menambahkan berkat bagi keluarga. 9. Sumbangan untuk fasilitas rumah dinas dan kantor baru. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas sumbangan AC dan gorden untuk gedung kantor dan rumah dinas baru. Berikut jemaat penyumbang untuk minggu ini. Yang pertama, Weli Siregar, Balai Kolam 1 Nazaret untuk pengadaan AC sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, Badan Pengurus Harian Seksi Perempuan untuk pengadaan gorden sebesar 1.050.000 rupiah. Yang ketiga, dari keluarga Inang Nyonya Simanjuntak Boru Aritonang Sukajadi
untuk pengadaan gorden sebesar 1 juta rupiah. 10. Kebersihan dan fasilitas umum, bisa kita baca sendiri. 11. Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhaladu dan Jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, parhaladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. 12 yang terakhir, warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 2 Maret 2025 sebanyak 164.132.106 rupiah. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita dengarkan kidung pujian dari Unguan Ina Deborah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2.
Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk segala berkat kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Tuhan menghantarkan kami untuk boleh datang bersekutu di rumah-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua mangina. Tatani omah hatani debata dihita ima nadienet sian dalam Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35. Beginilah firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dungrap nak kita tapayutibut nagabe turpuk jamita yang menjadi khotbah untuk kita melihat dalam nats ini bagaimana cahaya kemuliaan Tuhan itu nyata melalui Musa. Didok-dodok ini di sini bahwa kulit mukanya bercahaya, berseri. Maka ketika Musa naik ke gunung Sinai, dia menerima perintah Tuhan supaya bangsa itu tahu apa yang hendak mereka lakukan melalui hukum Taurat, Dasa Tita yang dituliskan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dituliskan oleh Musa di gunung Sinai. Alani adong ma neng tiga hal nana yang idaota di bagasan turpuk tahun. Yang pertama, kita melihat bahwa buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa itu dipanggil Tuhan supaya dia naik lagi ke gunung Tuhan, supaya dia naik lagi ke gunung Sinai untuk menerima, untuk menuliskan pada dua loh batu. Itulah ke-10 Dasa Tita. Ketika Musa naik, dia berbicara, dia berdialog dengan Tuhan di gunung Sinai, bahkan dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tuhan mau memberikan kembali Dasa Tita itu, 10 Dasa Tita, untuk menjadi acuan bagi bangsa itu supaya jangan lagi berbuat dosa, supaya jangan lagi menyembah Allah lain.
Bukankah dua loh batu ini adalah dua loh batu yang baru, yang kedua kalinya yang dituliskan kembali oleh Musa. Nah perjolo, nak kok dosa Musa tu dulu Sinai. Dia sudah menuliskan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia sudah berdialog, berdiskusi dengan Tuhan. Apa yang diperintahkan dia tuliskan. Allah ditinggal hon si Musa do bangsoi naik ibana tu gunung Sinai. Dung mulak ibana dibereng mabangsoy amang tahe. Buasay konsongonon bangsoon. Kenapa bangsa Israel ini harus begini? Ketika saya pergi, mereka seolah-olah tidak ada pemimpin. Akhirnya mereka itu menyembah Allah lain. Di Baema patung lembu emas. Gabe ima yang dipuja-puja. Itulah yang dia puji oleh bangsa itu. Karena menurut mereka Musa telah pergi. Dan ramula si Musa dan adong be sebagai pemimpin kita. Atong tabahem mak patung lembu emas. Inilah yang menjadi Tuhan kita. Oleh karena itu Musa menangis melihat bangsa itu. Dilihatnya bangsa itu. Holang satu kindoh tinggal ho kamu. Ngapit tor mardebata silebak kamu sude. Musa marah. Dua loh batu yang pertama yang dituliskan tadi itu pecah. Tapi lihatlah kasih Tuhan. Tuhan tetap memanggil Musa lagi untuk naik kembali, menuliskan kembali supaya bangsa itu jangan jatuh, jangan menyembah Allah lain. Maka ketika Musa naik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menuliskan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika dia turun, dia tidak menyadari kulit mukanya itu bercahaya. Itulah buah dari perjumpaan Musa dengan Tuhan. Bahkan dia sendiri tidak menyadari sisi nibohina bercahaya. Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara Tuhan, ada banyak cara kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia mengalami banyak permasalahan. Si taononna. Ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan keluarga, bahkan ada permasalahan karena sakit penyakit yang diidapnya di dalam tubuhnya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui itu. Maka dia mau bertobat, dia mau berbalik, dia mau berpengharapan kepada Tuhan. Namun ada juga orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia datang beribadah. Om Mahitanwai. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia berdoa. Maka bagaimana perjumpaan kita? Bagaimana buah dari perjumpaan kita dengan Tuhan? Kalau Musa tadi, setelah dia berjumpa dengan Tuhan, setelah dia berdiskusi, berdialog, menuliskan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia turun, kulit mukanya bercahaya. Maka kita pun juga harus memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Adong donakin naneng romar minggu tu son muruk-muruk ibana. Adong donakin naneng ro tu par mingguanon marungut-ungut ibana. Marungut-ungut ma akka inata ay pai majo marmekap dope romaka mata sa tao ko holam marmekap nganeng masuk gabe muruk
Jangan-jangan dang masih pakulingan be di dalam mobil. Mulu ibana boy ni pete, mulu audang boy. Manang adong donakin. Namuruk-muruk ibana, ay di dia di bekokos kakiku. Aberengi masih. Gabe muruk-muruk. Atau mungkin ada yang marah kepada anaknya. Karena anaknya itu tidak mau beribadah. Amanginang. Dung rohi tatuson. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Datang beribadah saat ini. Atong bohama. Lau siulahonota. Tadi sudah saya katakan. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mukanya berseri. Atau kita pe ikon songoniman ya. Dung mulak kita sianon. Harus penuh dengan senyuman. Atik boha adong hita di bagasan saminggon. Holana cerewek terus. Lupa ibana senyum. Lupa ibana mekel. Atong molodung mulak kanok kita sianon. Harus di dalam senyuman yang bahagia. Harus berseri, harus memancarkan cahaya itu. Itulah buah dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka kita pancarkan itu sehingga orang melihatnya. Oh, odo HP, dung sidung ibana, mulak ibana sian parmingguan, gabelam berjudo ibana. Itulah buah perjumpaan dengan Tuhan. Alani ikon marhamu baun do. Aka pangalahut taido yang memancarkan cahaya itu dalam hidup kita. Napa dua hon? Bukalah selubung wajah. Kalau Musa itu menyelubungi wajahnya ketika dia berbicara kepada bangsa Israel. Tapi kepada Tuhan, ketika dia datang menghadap kepada Tuhan, selubung wajahnya dia buka. Dung turun ibana karena bercahaya wajah Musa, berseri wajah Musa, bangsa itu tidak berani bahkan takut melihat wajahnya. Musa menyelubunginya. Ai diboto ibana. Dang tolap bangsoon molo mangida cahaya dari Tuhan. Ay bahasa, ay kaulaon hajahaton dona dulahon. Oleh karena itu Musa menutupi wajahnya karena bangsa itu tidak akan sanggup melihat cahaya kemuliaan Tuhan karena Tuhan itu adalah kudus. Tapi ketika Musa naik, dia menghadap lagi kepada Tuhan. Dia membuka selubung wajahnya. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak menutup-nutupi dirinya. Dia tanggalkan itu selubung wajahnya. Om ma'au ali Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dina rohi tanuaing marminggu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka jangan tutup-tutupi bagaimana diri kita. Om ma'au ali Tuhan. Bukankah kita tadi telah menyesali dosa kita? Ngata sesa dosa tarohi tatua dopan ni debata. Maka jangan tutup-tutupi dirimu. Cukup di sosial media menutupi diri. Gitu kan? Aidang sasudah hita memposting bagaimana permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi. Paling yang kita posting di sosial media lagi santai kawan. Gitu kan? Lagi makan siang, lagi holiday, lagi latihan kor, itu, lagi makan, lagi jalan-jalan ke jembatan Barelang. Pasti kita memposting yang happy-happynya aja, yang senang-senangnya aja. Dan apalah saya sudah tapa buahon kita posting, dan mungkin tak posting kehidupan hari ini. Merbada doa mata, merbada doa dimurui aka ianak pokku doa. Dan mungkin nih merbada doa nakin rap doa aka tetanggaku. Dan mungkin nih
tapi datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, maka jangan tutup-tutupi apa yang ada dalam diri kita. Dogma sude akka holsomi, buan akka sitaonomi, tua dopan ni debata, dungi pasaha ma tu debata. Jangan tutup-tutupi diri kita di hadapan Tuhan. Namangihu ma amanginang nalo idauta di bagasan turpuk taon na patuluhon. Ikon gabe marsinodang doho marbarita nauli do kita. Halak na manangihon hata ni debata. Halak na mangulahon hata ni debata. Kon gabe panodang do ibana. Alani tugas ni naposo ni debata nang majalo sodang nasian debata ima ikon dohot gabe panodang di Portibion. Naso jadi hita menjaga jarak tua kadongata. Gariada ikon lam tajonohi asa dibereng ibana. Tapatuduhom ma pangalaho songon halak naporsea, maka kita menjadi cerminan bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Pancarkanlah cahaya kemuliaan Tuhan melalui perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang baik. Alani komparsido dohita laho marbarita nauli. Gak cukup hanya mendengar, tapi harus ikut melakukannya. Songon padohan ni halak batak, mata guru, roha sisean. Marhite pabahenan napatar, gabe hormat dongan humaliang. Cala olo mangihuton, akka ulaon nadenggan nata patupa. Alani gabe hapataran sodang ni debatama ngulutta. Amanginang patar sodang ni debatang tuganuk jolma marhite Yesus Kristus. Mari pancarkan sinar kemuliaan Tuhan dari perbuatan yang baik yang kita lakukan. Dimanapun, kapanpun, nyatakanlah kemuliaan Tuhan nangpe manang di dia hita. Mari nyatakan kemuliaan Tuhan nangpe amanginang dang tajuk pangbenok kita muse. Oma naparpudi di parsorat tamanginang ala memang nungaro surat sian kantor pusat bahwa kami di bulan September nasalpu yang telah dinyatakan lulus ujian harus mengikuti pembinaan latihan kompetensi profesi di Seminarium Sipoholon selama 3 bulan. Husak kapihiyad do hari Senin kami mulak. Alay jalang nga buat tiket tuh. Alay na di hari Jumati ada pembatalan maskapai penerbangan. Dibatalkan. Tidak ada yang langsung ke Silangit. Sudah ikon transit ke Jakarta. Alani borhak manok kami tiket pesawat jam 10.20 sadarion. Amanginang dung saha tau dison las dorohaku di jakon dia kapar saurata godang doaka pembelajaran nahu dapot marhite-hite sian pakkobasion di HKBP Batamon. Mau lihat ma tu pimpinan jemaat amang padita sudi hari manalu diajari dohami dibimbing dinalo mangulaon akka ulaon pakkobasion. Mau lihat ma nang Sony dia kadongan full timer nang akadongan parhalado
tung mace burjudo molo parhalado HKBP Batamon. Dianggap doiba, dianggap dohami. Songon apala boruna, songon apala anggina. Bohama tu boruna, bohama tu anggina, bohama tu ibotona. Molo minta tolong iba rupani. Saya pitor, siap pinang. Inado. Jadi lasdo rohanami. Jala mau lihat emang. Dihamu saluhuna manginang ruas ni huria HKBP Batam. Di Parsaurata sada 1,5 tahun mahami di son. Di habur juam muna. Tuhami. Ati tunga dong manginang. Aka pangalahonami nahurang denggan. Aka pabahenan nami nahurang denggan maradopok kamu. Mangido maaf maaw. Tuhamu saluhuna. Tangiang masih tangiang mahita. Sehat kita sude. Gajang mau murta. Boy hitamu se. Pajupang di lalon nyari. Di hari-hari yang akan datang kita bertemu dengan penuh sukacita. Las roha pajupang doho ruas ni huria HKBP Batam. Tung mace burjudo hamu ruas HKBP Batamon. Godang pengalaman, godang persiajaran nahu dapot di son. Asagabe bohal nami lau makobasi muse manang didian nong di tempat ton. Alani songon jamita na mangolu marhite hapapatar ni debatang. Gabe ringgas jalahobas mahita pasahaton mabaritahon barita nauli tu saluhut akka jolma. Horas madihita saluhna tangiang masih tangiang mahita. Amin. Martanya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Ajari kami ya Bapa. Supaya apapun yang kami perbuat adalah perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Bapa. Supaya kami juga turut dalam memberitakan Injil-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman, supaya dari perbuatan yang kami lakukan boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur kepada seluruh jemaat-Mu HKBP Batam. Berkatilah setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah pekerjaan itu boleh membuahkan hasil yang baik, sehingga sukacita kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami yakin dan percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah mereka beroleh kesembuhan. Berkati setiap makanan dan obat yang mereka pangan. Biarlah melalui itu mereka boleh sembuh. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mendoakan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun. Baik itu berulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkaulah yang menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang harmonis. Jauhkan segala permasalahan-permasalahan di dalam mereka ya Bapa. Kiranya yang berulang tahun Engkau tambahkan sukacita. Biarlah imannya boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami mendoakan untuk seluruhnya para helado HKBP Batam. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kesabaran, kesehatan, hikmat, supaya melalui pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi semua orang.
Ya Tuhan Allah Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya hapuskanlah segala dosa kami, supaya kami layak sebagai anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 169. Suyo ku
diundang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu.